Assalamualaikum, saya Maulana Muhammad Lutfi ingin mempresentasikan bab 2 yang berjudul Kehidupan Politik dan Ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan, masa demokrasi liberal, dan masa demokrasi terpimpin. Di sini ada peta konsep. Yang pertama, sejarah praktik berdemokrasi di Indonesia. Yang kedua, perkembangan politik dan ekonomi Indonesia. Ketiga, beberapa perbedaan dalam pelaksanaan demokrasi liberal dan terpimpin. Yang pertama, sejarah praktik berdemokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah bentuk pemerintah di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Lebih jauh respon masyarakat merupakan fondasi pemerintah. Sistem demokrasi juga mengenal sebuah konsep yang bernama trias politika, di mana sebuah sistem pemerintah demokrasi terdapat tiga pemisah kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dari sudut dari sudut pandang bentuk pemerintah, demokrasi ada dua jenis, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Terdapat empat macam sistem demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Yang pertama, demokrasi parlementer atau liberal. Diberlakukan UUD 1945 pada periode pertama, yaitu tahun 1945 sampai 1949, adalah awal mula dipraktikannya demokrasi ini. Kedua, demokrasi terpimpin. Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno memberikan amanat kepada konstituante tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin. Tiga, demokrasi Pancasila pada era Orde Baru. Demokrasi Pancasila lahir atas berbagai bentuk permasalahan yang dialami bangsa Indonesia selama berlakunya demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Keempat, demokrasi Pancasila pada era reformasi. Sejak 2014, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Kedua, ada perkembangan politik dan ekonomi Indonesia dibagi menjadi tiga fase. Yang pertama, fase kemerdekaan. Kedua, masa demokrasi liberal. Ketiga, masa demokrasi terpimpin. Masa awal kemerdekaan. Indonesia diawali kemerdekaan mengalami berbagai masalah, salah satunya di bidang ekonomi. Pemerintah Indonesia berusaha mengambil berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi, seperti ekonomi Indonesia yang memburuk, inflasi tinggi diakibatkan peredaran uang Jepang tidak terkendali, Indonesia belum memiliki uang yang syah. Keempat, blokade ekonomi oleh Belanda. Blokade ekonomi oleh Belanda terdapat Indonesia merupakan bangsa Indonesia saat itu kesulitan dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional yang membuat pendapatan negara menjadi berkurang. Blokade ekonomi Belanda terhadap Indonesia memiliki tujuan, yaitu mencegah masuknya senjata militer ke Indonesia, mencegah penjualan hasil kebun Belanda, melindungi Indonesia dari bangsa lain selain Belanda. Keragaman bangsa Indonesia juga terlihat dalam ideologi dan politik yang mulai tumbuh di dalam bangsa Indonesia. Ideologi dan partai politik yang berhasil dibentuk di awal kemerdekaan yaitu ideologi partai nasional, yaitu berdasarkan faktor kemanusiaan yang mengutamakan kesatuan bangsa sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. Kedua, ideologi partai bersifat agama yang mengutamakan penyebaran dan penerapan kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada sebuah negara. Tiga, ideologi partai bersifat sosialisme, komunisme, bersifat radikal dengan tujuan internasionalisme, yang menjunjung doktrin komunisme, tunduk terhadap pemerintah Moskow sebagai pusat komunisme dunia. Keragaman ideologi dan partai politik berdampak negatif terhadap kehidupan bangsa Indonesia sehingga menghambat perkembangan kehidupan negara. Pertikaian antar partai politik menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet dan pemerintah sehingga setiap rencana yang telah dibuat tidak dijalankan sepenuhnya. Masa demokrasi liberal. Di sini dibentuknya kabinet-kabinet pada demokrasi liberal. Permasalahan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Masa jangka pendek, pemerintah harus mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi biaya kenaikan hidup. Dua, masalah jangka panjang. Pertambahan penduduk tidak terkendali dan kesejahteraan penduduk rendah.
Ketiga, tidak adanya kontinuitas dalam penerimaan karena hanya bergantung pada pajak. Keempat, penerimaan yang sedang berjalan meningkat akibat perluasan program pemerintah, perluasan birokrasi, dan pekerjaan yang tidak efisien. Kebijakan mengatasi masalah ekonomi. Pertama, ada gerakan Banteng. Kedua, Gunting Syarfuddin. Ketiga, nasionalisme dan The Javers Bank. Keempat, pembentukan Biro Perancang. Kelima, sistem ekonomi Alibaba. Keenam, rencana pembangunan 5 tahun. Masa demokrasi terpimpin. Kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin dilatar belakangi pula oleh belum pernah mencapai stabilitas secara nasional pada masa demokrasi parlementer. Muncul gagasan untuk melaksanakan model pemerintah demokrasi terpimpin dan kembali kepada UUD 1945. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959, yang isinya adalah sebagai berikut: menetapkan pembubaran konstituante, menerapkan UUD 1945 berlaku bagi setiap bangsa negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penerapan dekret dan tidak berlakunya UUD sementara. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah berupaya mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi pada masa demokrasi parlementer. Dasar bagi kebijakan ekonomi terpimpin adalah sistem ekonomi dipimpin dengan pimpinan Presiden Soekarno yang terjun langsung mengatur perekonomian. Langkah-langkah kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin untuk memperbaiki kondisi ekonomi antara lain adalah pembentukan Dewan Perancang Nasional, evaluasi mata uang rupiah, dan deklarasi ekonomi. Beberapa perbedaan dalam pelaksanaan demokrasi masa liberal dan terpimpin. Demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan dan melindungi hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan mayoritas diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi. Pelaksanaan demokrasi liberal. Kontrol terhadap negara, alokasi sumber daya alam dan manusia dapat terkontrol. Kekuasaan eksekutif dibatasi secara konstitusional. Ketiga, kekuasaan eksekutif dibatasi oleh peraturan perundangan. Kelompok minoritas boleh berjuang untuk memperjuangkan dirinya. Adanya golongan mayoritas atau minoritas. Penggunaan sistem voting oposisi, demonstrasi, dan multipartai. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Yang kala itu Presiden Soekarno. Konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno pada pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956 dan berakhir pada 1965. Pelaksanaan demokrasi terpimpin didominasi oleh presiden. Terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, meluasnya peranan ABRI, TNI sebagai unsur sosial politik, adanya rasa gotong royong, tidak mencari kemenangan atas golongan lain, selalu mencari sintesa untuk melaksanakan amanat penderitaan rakyat, melarang propaganda anti nasakom, dan menghendaki konsultasi sesama aliran progresif revolusioner. Mungkin segitu saja yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.